Halo semuanya, jadi pada kesempatan kali ini saya bakal mempresentasikan atau membahas persaingan antara McDonald's juga UMKM fast food lokal di Indonesia. Nah, saya akan menganalisis perubahan perilaku konsumen dan alasan mengapa UMKM itu menjadi pesaing yang cukup kuat gitu, serta strategi komunikasi apa yang kami rekomendasikan agar McDonald's itu tetap relevan di era digital. Nah, lanjut. Jadi McDonald's itu merupakan salah satu brand fast food terbesar di dunia yang dikenal dengan pelayanan yang cepat, terus tuh kualitas yang konsisten, dan juga dapat standar emosionalnya gitu, karena suka disajikan dengan nasi keluarga dan lain-lain. Cuman sayangnya dalam beberapa tahun terakhir ini tuh McDonald's tuh cukup mengalami persaingan yang cukup ketat gitu, yang bukan lagi di antar global tapi juga di UMKM yang berhasil menarik perhatian para konsumen di Indonesia. Khususnya di generasi muda sih, yang sekarang kan banyak yang viral-viral ya, banyak yang FOMO juga, kayak dari mulut ke mulut lah gitu zaman sekarang tuh. Nah, lanjut teman-teman, kita lihat slide berikutnya. Nah, perubahan teknologi juga mengubah cara konsumen untuk mengambil keputusan. Nah, kalau dulu mungkin mereka tuh cenderung memilih yang terkenal dan juga terpercaya ya. Nah, sekarang itu mereka ngelihatnya lewat apa? Lewat review TikTok, bener gak? Bener. Lewat voucher TikTok juga, pada baru voucher TikTok, terus lihat komennya, lihat menarik atau enggak. Nah, muncul juga nih tren support lokal yang mendukung produk UMKM, kayak kita ikut menstabilkan ekonomi negara gitu, menolong sesama gitu. Dan juga saat ini tuh bisa dipengaruhi oleh nilai pengalaman dan juga konten digital. Nah, menurut saya ada beberapa alasan kenapa UMKM tuh mampu menjadi pesaing kuat McDonald's. Nah, pertama mungkin karena harga yang lebih terjangkau, sehingga sesuai dengan daya beli masyarakat. Dan yang kedua tuh mungkin menu yang lebih fleksibel dan juga cepat mengikuti tren. Bener gak? Bener. Kayak misalnya tren Dubai Chewy Cookie, orang-orang pada bikin Dubai Chewy Cookie. Tren dimsum keju lumer, jadi pada jualan dimsum keju lumer. Dan itu cukup menarik banget perhatian para konsumen. Dan yang terakhir itu kemampuan mereka membuat konten yang menarik di media sosial, sehingga produksi mereka tuh bisa bisa dengan mudah viral gitu, dibandingkan mereka tuh mengeluarkan anggaran yang cukup besar buat iklan makanan tersebut. Oke, selanjutnya adalah insight yang saya temukan adalah bahwa konsumen saat itu gak lagi ngebeli makanan, tetapi juga mereka tuh membeli pengalaman. Dan ketika sebuah makanan menarik itu muncul di media sosial, dibagikan di media sosial, atau memiliki cerita di baliknya, nah maka nilai produk tersebut tuh bakal meningkat di mata para konsumen. Nah, jadi makanan sekarang tuh bukan lagi kebutuhan, tetapi juga bagian dari gaya hidup kita. Bener gak? Bener. Nah, terus kenapa sih TikTok tuh mempengaruhi? Nah, jadi TikTok tuh menjadi platform yang cukup berpengaruh banget ya di zaman sekarang. Pengaruhnya tuh luar biasa banget, pokoknya banget gitu, karena menyebarkan konten secara cepat melalui algoritma. Dan setelah itu konsumen tuh bakal cenderung lebih percaya pada review dari pengguna lain dibandingkan mereka tuh resmi dari si perusahaannya. Nah, terus ketika banyak orang yang mencoba dan juga membangun pengalaman dari si brand tersebut, nah muncullah rasa penasaran atau FOMO ya. FOMO ini nih yang akhirnya mendorong orang untuk ikut beli juga. Nah, selanjutnya SWOT analisis. Sebelum kita menentukan strategi,
kita juga terlebih dahulu menganalisis posisi McDonald's melalui SWOT analisis. Nah, dari sisi strength-nya dulu, McDonald's tuh punya brand yang udah cukup dikenal secara global gitu, karena kualitas produknya yang terkenal konsisten serta jaringan restoran yang cukup luas. Nah, dari sisi weakness-nya, nah masih ada persepsi bahwa harga McDonald's tuh lebih mahal dibandingkan UMKM, sehingga sebagian konsumen tuh lebih memilih alternatif yang lebih terjangkau. Nah, sementara itu peluang ataupun opportunity yang dimiliki itu adalah meningkatnya penggunaan media sosial, kayak tren, support lokal, serta peluang berkolaborasi dengan konten kreator. Nah, namun di sisi lain ada yang namanya threat terbesar tren dan juga yang mampu menarik perhatian melalui konten viral. Berdasarkan analisis tersebut, kami itu kemudian menyimpulkan gitu, menyusun kembali konsep kampanye yang dapat menjawab tantangan tersebut. Nah, big ide yang saya usulkan adalah bikin tagar nih, dekat rasanya, dekat ceritanya. Nah, konsep ini tuh menekankan bahwa McDonald's tuh bukan cuman tempat untuk membeli makanan gitu, tapi juga tempat untuk menciptakan momen bersama keluarga, teman-teman, pasangan. Dan juga melalui pendekatan ini McDonald's tuh mempertahankan kualitas globalnya gitu, bukan cuma menghadirkan komunikasi yang lebih dekat, tapi juga dengan kehidupan masyarakat lokalnya sendiri. Adapun tagline yang kami pilih adalah dekat rasanya, dekat ceritanya. Sedangkan key message-nya, kunci pesannya itu yang kita pengen sampaikan adalah bahwa kalau McDonald's tuh menghadirkan kualitas global dengan pengalaman yang cukup dekat dengan harganya dan juga relevan bagi masyarakat di Indonesia. Untuk mewujudkan big idea ini, kita tuh bisa merancang sebuah kampanye digital yang melibatkan konsumen secara langsung. Nah, kami tuh mengusulkan kampanye digital dengan hashtag dekat rasanya, dekati rasanya. Kampanye itu mengajak konsumen tuh untuk membagikan momen terbaik mereka saat mereka menikmati McDonald's, terus lewat TikTok ataupun Instagram. Nah, agar kampanye terasa lebih autentik, McDonald's tuh bisa bekerja sama dengan food creator food dan juga micro influencer. Selain itu, konsumen juga dapat mengikuti challenge dengan hadiah yang cukup menarik, kayak misalnya voucher, juga mendapatkan merchandise eksklusif. Dan juga saya rasa strategi ini tuh bisa mendorong terbentuknya user generated ataupun konten, yaitu konten yang dibuat langsung oleh si brandnya secara konsisten, sehingga pesan kampanye itu bisa terasa lebih alami dan juga dipercaya sama masyarakat. Nah, yang selanjutnya itu adalah strategi komunikasi. Nah, dari 3 pilihan strategi yang tersedia, saya akan memilih hybrid strategi, yaitu menggabungkan identitas global McDonald's dengan dengan adaptasi terhadap bedanya brandnya Indonesia, boldnya Indonesia. Dan menurut saya strategi itu paling tepat karena kekuatan utama McDonald's itu adalah reputasinya sebagai brand yang konsisten gitu, brand global juga. Tapi agar tetap relevan, konsumen tuh dengan konsumen yang di Indonesia itu bisa dibangun dengan pendekatan yang lebih lokal juga gitu. Kayak misalnya implementasi dapat dilakukan melalui menu yang sesuai dengan selera Indonesia. Nah, penggunaan bahasa yang lebih akrab juga itu bisa bikin
mereka terasa dekat, dan juga apa ya, kolaborasi dengan si kreator lokal juga bisa menghasilkan konten yang lebih relatable. Nah, dengan strategi apa ya tersebut, apa ya, kita tuh bisa berharap kalau misalnya kampanye ini tuh bisa memberikan dampak yang cukup signifikan buat uh, keberlanjutannya si McDonald's ini, dan mungkin dampak yang cukup nyata juga buat si McDonald's. Nah, melalui strategi yang sudah saya usulkan tadi terkait apa ya, terkait hashtag kampanye, juga pendekatan terhadap masyarakat Indonesianya ataupun lokal. Nah, terdapat beberapa dampak yang bisa diharapkan. Misalnya yang pertama tuh meningkatnya meningkatnya brand awareness. Awareness itu karena lebih banyak masyarakat yang mengenal kampanye tersebut gitu. McDonald's tuh terkenalnya lewat media sosial nih, ada kampanye tentang hashtag ini nih. Dan yang kedua tuh bisa meningkatnya engagement, yaitu interaksi konsumen terhadap konten yang dibuat oleh brand maupun para pengguna. Dan yang ketiga tuh ada meningkatnya customer loyalty, dimana apa sih, karena konsumen tersebut tuh memiliki pengalaman yang cukup berkesan dengan si konten ataupun kampanye tersebut. Dan apa ya, mereka tuh mampu meningkatkan penjualan sekaligus apa ya, memperkuat citra McDonald's sebagai brand global yang tetap dekat dengan masyarakat di Indonesia. Nah, sebagai penutup berikut kesimpulan dari analisis yang sudah saya sampaikan. Berdasarkan analisis dapat disimpulkan bahwa persaingan McDonald's saat ini gak lagi apa ya, cuman dengan fast food global gitu, tapi juga dengan UMKM lokal yang lebih apa ya, cepat mengikuti tren dan juga lebih dekat dengan para konsumen. Nah, oleh karena itu McDonald's tuh perlu memperkuat strategi komunikasinya, bukan cuma dengan mempromosikan produk, tapi juga apa ya, membangun pengalaman dan juga hubungan apa ya, emosional dengan para konsumen. Dan lewat hybrid strategi dan juga kampanye dekat rasanya, dekat ceritanya, saya juga berharap bahwa McDonald's itu dapat apa ya, dapat mempertahankan apa sih, kepercayaan yang apa ya, mempertahankan kepercayaan para pengguna global, sekaligus menjadi brand yang cukup relevan di tengah perubahan perilaku konsumen di Indonesia. Nah, terima kasih teman-teman, dadah.